Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan layanan pada Puskesos SLRT. Nah, baik, bicara layanan pada Puskesos SLRT, ini merupakan bagian dari penyelenggaraan kesehatan sosial, dan sebagai lembaga SLRT tentunya memiliki SDM yang disebut relawan sosial. Nah, yang tugasnya melaksanakan pendampingan untuk memastikan pemerlu pelayanan kesehatan sosial atau kita singkat PPKS bisa mengakses berbagai program layanan sosial. Nah, hal ini tentunya tidak terlepas dari peran pendamping sosial itu sendiri di dalam Puskesos SLRT yang tentunya ada beberapa antara lain ini sebagaimana dilihat di tampilan tayangan. Jadi sebagai pendidik atau sebagai educator. Nah, hal ini yaitu sebagai pendidik ini menyampaikan informasi data dan program layanan yang dibutuhkan oleh PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Kemudian peran lain yaitu sebagai penghubung atau broker, yaitu menghubungkan PPKS dengan program-program layanan yang tersedia. Dan peran lainnya adalah sebagai advokat, yaitu bagaimana mereka membela serta memperjuangkan hak-hak PPKS itu sendiri. Nah, adapun tugasnya yaitu yang pertama ini kaitannya dengan menyampaikan informasi data. Di dalam pendampingan itu pertama menyampaikan informasi data. Kemudian yang kedua penanganan terhadap keluhan dan rujukan. Dan yang ketiga adalah penjangkauan. Nah, baik, sebagai tugas pertama yaitu menyampaikan informasi data program. Ini tentunya data apa saja? Pertama, informasi data penanganan terhadap PPKS itu sendiri, meliputi data yang ada dalam data terpadu kesehatan sosial atau DTKS, kemudian juga mereka yang tidak termasuk di data non DTKS. Nah, ini juga perlu disampaikan. Kemudian data kepesertaan program, kemudian informasi tentang program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Kemudian yang kedua, informasi program pemerintah pusat. Nah, sebagai skupnya nasional tentu ada beberapa program di sana, dan antara lain program Indonesia Sehat atau PIS. Kemudian program Indonesia Pintar. Ada juga bantuan non tunai, seperti yang kita namakan BPNT. Kemudian juga ada program Keluarga Harapan dan program atensi tentunya. Nah, selanjutnya informasi yang disampaikan adalah terkait dengan program-program yang ada di pemerintah daerah. Ini banyak, saya kira contohnya antara lain Jamkesda, dan banyak sekali program
yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah lainnya. Kemudian yang keempat yaitu terkait dengan informasi informasi tentang komplementaritas program. Ya, artinya ini ya, sebagai program yang sifatnya menunjang. Ini terkait dengan data yang 10% ya, di DTKS. Nah, ini antara lain subsidi listrik, ya, ada juga program KUBE, kemudian juga ada bantuan rumah tidak layak huni. Nah, tugas pendampingan selanjutnya adalah ya, penanganan terhadap keluhan. Nah, keluhan dianggap sebagai feedback atau umpan balik terhadap kemajuan atau perbaikan program. Ya, sehingga keluhan ini harus ditanggapi dengan baik oleh petugas. Nah, adapun masalah keluhan ini bisa dilihat berdasarkan yaitu yang pertama ya, kategori keluhan. Nah, ini ya. Bagaimana kategori keluhan ini didasarkan mungkin pada jenis pertanyaan nanti. Kemudian jenis saran, ada juga terkait dengan jenis pengaduan. Kemudian yang kedua, prinsip penanganan keluhan. Ya. Ini prinsip-prinsip ini terdiri dari ada prinsip kerahasiaan, ya, prinsip rahasia, kemudian berjenjang, kemudian transparan, hak untuk banding, ya, proporsional dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Nah, kemudian yang ketiga, ya, masalah keluhan ini bisa dilihat juga berdasarkan prosedur penanganan keluhan. Nah, ya. Jadi hal ini disesuaikan dengan kategori keluhan yang menentukan keterlibatan sumber daya manusia kesos khususnya ya, di puskesmas. Di sana ada fasilitator, ya, kemudian ada front office-nya, ada back office-nya, ya, kemudian juga ada peran di sana, ya. Lanjut ke supervisor, kemudian ke sana lagi ada puskesmas, SLRT, kabupaten kota, nah maupun pengelola program, ya, sebagaimana terlihat di sini. Ya, jadi ini alur dari prosedur penanganan keluhan. Nah, kemudian masalah keluhan ini juga ya ini bisa dilihat berdasarkan ya, status penanganan keluhan. Nah, ini status penanganan keluhan ya. Ini bisa ya keluhan itu statusnya selesai, kemudian juga mungkin sedang diproses atau juga dicek ulang ya, atau mungkin juga ditolak. Nah, ini kira terkait dengan status penanganan keluhan. Nah, baik, selanjutnya ya, tugas pendampingan yaitu yang ketiga terkait dengan penjangkauan. Nah, ya. Penjangkauan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendatangi ya, pemerlu pelayanan kesehatan sosial yang tidak dapat mengakses layanan dasar yang tersedia. Ini bisa dilakukan melalui pertama itu pemahaman hak-hak ya, pemerlu pelayanan kesehatan sosial. Kemudian yang kedua ya, memastikan kondisi pemerlu pelayanan kesehatan sosial ini tercatat dalam data terpadu kesehatan sosial atau DTKS. Ya, kemudian yang ketiga melakukan asesmen atau penilaian permasalahan. Yang keempat memberikan dukungan sosial dan yang terakhir adalah tentunya rujukan. Nah, ini ya. Nah, baik. Jadi ya, itulah yang bisa disampaikan terkait dengan ya, uraian singkat ya, materi layanan puskesmas SLRT. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya, bagi pemahaman layanan maupun implementasinya
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, nah khususnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Sukseskan SLT ya agar hak warga miskin terpenuhi. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.